Pemirsa, Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli kembali membuat gebrakan. Kali ini yang menjadi sasaran tembak adalah PT Freeport Indonesia. Rizal menuding PT Freeport Indonesia tidak memberikan manfaat besar bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Dikutip dari laman tempo.co, Menko Rizal Ramli mempersoalkan royalti yang dibayarkan perusahaan tambang emas dan tembaga asal Amerika Serikat ini kepada pemerintah Indonesia. Menurutnya, Freeport hanya membayar royalti 1%. Sementara di aturan internasional royalti emas pada kisaran 6 hingga 7%. Rizal bahkan menyebut Freeport bersikap rakus dengan mengeruk kekayaan alam Indonesia dan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Masih dikutip dari laman yang sama, juru bicara PT Freeport Indonesia Riza Pratama membantah segala tudingan Menko Rizal Ramli. Menurut Riza Pratama, kegiatan operasional Freeport di Indonesia sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dari jumlah tenaga kerja, Riza memaparkan 95% dari total 30.000 karyawan Freeport merupakan putra-putri Indonesia dan 25 diantaranya merupakan putra daerah Papua. Riza menambahkan Freeport juga berkomitmen memberikan investasi dalam konteks pengembangan masyarakat. Misalnya saja untuk tahun 2014, Freeport telah menguncurkan investasi sebesar 92,2 juta US dollar. Informasi lain, pemirsa, sejumlah aktivis anti korupsi mendatangi gedung KPK untuk mendukung penolakan revisi Undang-Undang KPK yang dinilai dapat melemahkan KPK. Puluhan aktivis anti korupsi yang tergabung dalam Gerakan Alumni Perguruan Tinggi Anti Korupsi atau GAK menyampaikan pernyataan sikapnya kepada PLT pimpinan KPK. Dalam pernyataannya, GAK menolak upaya pelemahan KPK melalui revisi Undang-Undang KPK. GAK juga meminta DPR untuk membatalkan RUU KPK karena mengkhianati reformasi serta meminta kepada rakyat agar tidak memilih pemimpin yang melemahkan KPK. PLT Ketua KPK Taufikur Rahman Ruki mengaku dukungan GAK menambah semangat KPK untuk terus memberantas korupsi. KPK juga akan melawan segala upaya untuk merevisi Undang-Undang KPK. Gerakan pemberantasan korupsi ditekan dari kiri kanan. Sandaran kami, sandaran para pelaksana ini hanya ada pada gerakan-gerakan masyarakat untuk anti korupsi. Karena itu kehadiran alumni lintas perguruan tinggi dalam gerakan anti korupsi sangat memperkuat semangat kami untuk maju terus. Saya kira setiap upaya pelemahan untuk pemberantasan korupsi harus kita lawan. Tiada kata lain kecuali satu. Lawan. Ya, banyak gelombang protes terkait revisi Undang-Undang KPK membuat pimpinan DPR mengirim surat ke Presiden untuk berkonsultasi terkait kelanjutan revisi Undang-Undang KPK. Namun fraksi PDIP memastikan revisi Undang-Undang KPK sudah disetujui pemerintah. Banyaknya suara penolakan terhadap rencana revisi Undang-Undang KPK membuat pimpinan DPR mengirim surat kepada Presiden untuk berkonsultasi. DPR ingin memastikan apakah pemerintah tetap ingin melanjutkan revisi Undang-Undang KPK atau tidak. Dan karena ini juga isu yang cukup sensitif, dalam Bamus kemarin diputuskan untuk meminta adanya rapat konsultasi. Karena itu kita akan membuat satu rapat konsultasi dengan Presiden. Apakah ini akan menjadi satu hal yang akan kita kerjakan atau tidak gitu. Sementara itu, anggota fraksi PDIP Masinton Pasaribu memastikan Presiden Jokowi sudah menyetujui revisi Undang-Undang KPK karena usulan revisi berasal dari pemerintah. Oh iya, memang setuju. Ya memang setuju. Kalau pemerintah tidak setuju, dalam hal ini kan Presiden kepala pemerintahan, dia nggak masuk prolegnas dong. Presiden sebelumnya juga setuju. Cuman kan kepending aja pada tahun 2012. Jadi nggak bisa tuding-tudingan yang ini. Kita buka aja, semua setuju, pemerintah dan DPR. Nah, iya kan? Hingga saat ini ada 6 fraksi di DPR yang menyetujui revisi Undang-Undang KPK, yaitu fraksi PDIP, Golkar, P3, Nasdem, PKB, dan Hanura. Namun sikap penolakan disuarakan fraksi Demokrat, PKS, dan Gerindra, sedangkan hanya fraksi PAN yang belum mengambil sikap. Dalam draft revisi Undang-Undang KPK, sedikitnya ada 7 pasal
yang berpotensi melumpuhkan KPK. Di antaranya pasal 4 yang menjadikan KPK hanya sebagai lembaga pencegah korupsi, bukan pemberantasan korupsi. Kemudian pasal 5, yakni usia KPK hanya 12 tahun sejak revisi undang-undang disahkan. Artinya, jika revisi undang-undang ini disahkan di tahun 2016, KPK akan bubar di tahun 2028. Tim Liputan, Metro TV. Memang betul selama ini terjadi ada beberapa kewenangan yang seolah-olah saling overlapping begitu ya antara penyidik KPK dengan penyidik kepolisian. Namun adanya revisi undang-undang ini dianggap melemahkan KPK. Ya, namun pendapat sebaliknya dinyatakan oleh salah satu fraksi di DPR, diantaranya dari PDIP. Sejumlah anggota fraksi menyatakan kalau ternyata dengan adanya revisi ini bukan untuk melemahkan, melainkan memberikan kejelasan terkait kewenangan KPK yang saat ini dianggap mengalami polemik dengan aparat penegak hukum lain. Sehingga akhirnya bola liar kontroversi itu pun berguling. Sementara itu Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli menegaskan pemerintah ingin KPK tidak dilemahkan. Namun aspirasi revisi Undang-Undang KPK juga perlu didengarkan sebab sejumlah kalangan menilai KPK perlu adanya perbaikan. Ya kalau kami pemerintah kan sikapnya jangan kita lemahkan. Kita boleh lihat dulu lah konsepnya. Mungkin ada yang baik. Jadi kan dari pengalaman kita barangkali ada yang perlu diinikan. Kita dengar juga kalau beberapa teman pimpinan KPK usulan Dewan Pengawas itu perlu, ya kan, perlu. Jadi bisa saja, tapi kan tentu dibatasi 12 tahun, nggak bisa dong, kan itu. Akan kita lihat. Iya, itu semua nanti kan kita lihat aja dulu. Ini belum tentu berhasil menjadi inisiatif loh, kan belum tahu. Kabut asap masih melanda beberapa wilayah. Dan di jalan lintas Sumatera, jalur Medan Aceh, kabut asap membuat jarak pandang berkisar 100 hingga 200 meter. Sementara di Palangkaraya, warga terpaksa menutup rapat rumah untuk mengurangi asap yang masuk ke dalam rumah mereka. Kabut asap akibat kebakaran hutan di Jambi, Riau, dan Sumatera Selatan tidak hanya mengganggu kesehatan, namun terus mengganggu pengguna jalan. Di jalan lintas Sumatera, jalur Medan Aceh di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, akibat kabut asap, jarak pandang hanya berkisar 100 hingga 200 meter. Pengendara yang melintas pun diimbau untuk menyalakan lampu kendaraannya dan berhati-hati. Kabut asap yang menyelimuti kota Palangkaraya masih pekat. Warga terpaksa menutup rapat rumah mereka untuk mengurangi asap masuk ke dalam rumah. Menurut data dari BMG, Cilikriwut Palangkaraya di Kalimantan Tengah terdapat sebanyak 194 titik api. Titik api terbanyak terdapat di Kabupaten Kapuas, yakni 54 titik, dan Pulang Pisau sebanyak 50 titik. Sementara di kota Palangkaraya terdapat 5 titik api. Dan bila dibandingkan dengan satu hari sebelumnya terjadi peningkatan, di mana sebelumnya di Kalimantan Tengah terpantau terdapat 24 titik api. Kondisi udara di Kalimantan akibat kabut asap masih tidak menentu. Di malam hari kabut asap bisa saja menipis, namun pagi hingga sore hari kabut bisa kembali pekat. Berikut pantauan reporter Yohana Margareta, juru kamera Irfan Januari, tentang kondisi kota Palangkaraya di malam hari. Ya, pemirsa, saat ini saya sudah tiba di Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dan setelah tadi penerbangan dari Jakarta menuju Palangkaraya sekitar 1,5 jam. Dan terjadi penundaan penerbangan karena kabut asap yang memang masih melanda wilayah ini, sehingga jadwal penerbangan sempat ditunda selama kurang lebih 1 jam. Fokus dari titik api adalah di wilayah Pulang Pisau. Dan saya akan mengajak Anda langsung untuk melihat bagaimana kondisi kota Palangkaraya malam ini. Ya, ini adalah kondisi jalanan terkini di pusat kota Palangkaraya, tepatnya di alun-alun Palangkaraya. Dan di sebelah kiri saya juga masih ada warga yang beraktivitas sampai dengan malam hari ini. Khususnya di sini banyak sekali anak-anak muda yang nongkrong atau ngumpul-ngumpul di sini. Kita tanya dulu. Selamat malam. Malam. Ya, ini kan masih kabut asap ya teman-teman. Nih kok di luar rumah malam-malam nggak takut kena penyakit nih? Tidak takut, karena kebetulan juga malam ini kan
malamnya tidak terlalu, kabutnya juga tidak terlalu pekat kan, jadi ini juga sebagian kegiatan rutin kami tiap minggunya, jadi ya suatu keharusan lah. Keharusan untuk keluar ya. Lalu kalau pagi sampai sore gimana kondisi kabutnya? Kalau pagi biasanya ya lumayan lah, dan juga kan tergantung juga ini. Apalagi teman-temannya nggak pakai masker loh. Tapi kan nggak kelihatan nih kabutnya, nggak takut kena ispa. Tidak juga, termasuk saya, karena malam ini kan tidak terlalu pekat asapnya, jadi contohnya saya sendiri juga nggak pakai masker. Ya itu tadi adalah beberapa anak-anak muda yang ada di Kota Palangkaraya yang sebagian juga masih sekolah, tapi ada juga yang diliburkan sekolahnya sehingga tidak ada aktivitas untuk kegiatan belajar mengajar sampai dengan 2 minggu ke depan. Dan pemirsa, inilah tadi sedikit kondisi terkini dari Kota Palangkaraya. Saya Yohana Margareta, Irfan Januari, Metro TV.